Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Diastanti dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 17, SMAN Model Terpadu Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi dengan tema Kewirausahaan Budidaya Unggas Petelur. So, what are we going to cover? Jadi kita akan bahas 8 bab. Yang pertama adalah ide dan peluang bisnis, lalu sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada persiapan sarana dan prasarana, lalu ada analisis SWOT, ada anggaran biaya, hasil olahan, strategi pemasaran, dan ada penyakit dari unggas petelur. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu tuh apa sih pengertian dari unggas petelur. Jadi, unggas petelur adalah unggas betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Contoh dari unggas petelur adalah ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Oke, pembahasan pertama adalah ide dan peluang usaha. Jadi, peluang usaha untuk budidaya unggas petelur di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Ini disebabkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging dan telur unggas sangat tinggi setiap harinya. Nah, hal ini dapat terlihat dari permintaan pasar yang semakin tinggi dan harganya juga semakin mahal. Agar usaha kita lebih besar, kita juga memerlukan adanya sumber daya. Terus sumber daya apa aja sih yang dibutuhkan untuk budidaya unggas petelur? Yang pertama adalah sumber daya manusia, merupakan sumber daya utama dari proses pendirian usaha. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam upaya pengembangan usaha budidaya unggas petelur harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang baik tentang cara beternak itik petelur. Yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang terkait dapat berupa tanah sebagai investasi dan bahan pangan sebagai pakan ternak. Lalu selanjutnya adalah sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan adalah potensi dalam proses pendanaan usaha, merupakan sumber pembiayaan semua pengeluaran dalam mendirikan sebuah usaha. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah entrepreneurship, merupakan suatu proses untuk menciptakan nilai melalui pemanfaatan sejumlah sumber daya untuk mengeksplorasi semua kesempatan. Next adalah persiapan sarana dan prasarana. Oke, ini agak hilang ya tulisannya. Itu ada 3 bahasan. Yang pertama adalah lokasi, kandang, dan peralatan. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi kandang jauh dari permukiman dan keramaian. Lalu lebih baik memiliki daerah di sekitar persawahan dan menghadap ke arah sinar matahari. Lalu selanjutnya adalah kandang. Kalau bisa kandangnya itu bertemperatur 32,2 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan tanah 60 sampai 70%, intensitas cahaya tercukupi, ventilasi yang benar, dan pengecekan telur itu dilakukan setiap pukul 3 sampai 4 sore. Lalu yang ketiga adalah peralatan. Tempat makan, tempat air, tempat ransum, lalu ada penerangan, dan yang terakhir adalah tempat makan dan tempat minum itu dapat dibuat dari bambu, aluminium, ataupun juga bisa dibuat dari plastik. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Mulai dari S, strength atau kekuatan. Yang pertama ada tenaga kerja yang sedikit, lalu waktu panen yang cepat. Yang ketiga ada prospek yang cukup besar untuk dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah pendapatan atau keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya adalah W atau weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, bila anak ayam terserang penyakit atau stres sulit untuk dipulihkan. Lalu memerlukan keahlian dan keuletan yang benar dalam tentang beternak ayam. Lalu yang ketiga, cukup sulit mendapatkan anak ayam yang sehat. Dan yang keempat itu banyaknya pesaing. Lalu ada O atau opportunities, yaitu adalah peluang. Yang pertama, adanya lahan luas yang dapat digunakan untuk peternakan. Banyaknya persaingan antara peternakan sehingga menjadikan usaha ini banyak diminati. Lalu yang ketiga, usaha cukup menguntungkan karena banyak peminatnya. Lalu yang keempat, peminat pasar terhadap daging ayam potong sangatlah tinggi.
Yang terakhir adalah T atau trace, yaitu ancaman. Yang pertama, ayam broiler sangatlah mudah stres. Lalu yang kedua, munculnya macam-macam penyakit pada saat pergantian musim tiba. Dan yang terakhir, harga pakan ternak yang tidak stabil. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Di sini aku ada 3 anggaran biaya. Kalau misalkan kalian pengen lihat, bisa kalian pause. Yang pertama itu adalah investasi alat dan bahan. Anggaran biaya yang kedua adalah biaya tetap, dan yang terakhir biaya tidak tetap. Selanjutnya adalah hasil olahan budidaya unggas petelur. Hasil kotoran dan limbah dari pemotongan ayam petelur merupakan hasil samping yang dapat diolah menjadi pupuk kandang, kompos atau sumber energi yaitu biogas. Sedangkan seperti usus dan jeroan ayam dapat dijadikan sebagai pakan ternak unggas setelah dikeringkan atau dapat juga dijadikan sebagai keripik dan oseng. Selain itu, ayam juga dimanfaatkan dalam upacara keagamaan. Pembahasan nomor 7 adalah strategi pemasaran unggas petelur. Jadi di sini aku ada 4 strategi. Yang pertama adalah memberikan harga yang kompetitif. Jadi sekecil apapun selisih harga yang dibuat, pasti konsumen akan jauh lebih tertarik untuk membeli telur Anda. Lalu yang kedua adalah berikan telur yang berkualitas. Dan itu sudah pasti ya. Berikanlah telur yang berkualitas seperti tidak cacat dan segar. Lalu yang ketiga adalah memberikan layanan terbaik. Berikan layanan terbaik seperti pesan antar, karena layanan tersebut akan mempermudah pembeli. Lalu yang terakhir adalah gunakanlah iklan ya. Iklan penjualan Anda. Iklankan penjualan Anda seperti pada media internet, brosur, endorse, dan lain-lain. Oke, sampai juga pada pembahasan yang terakhir, yaitu penyakit pada ayam petelur. Jadi sebenarnya penyakit pada ayam petelur itu banyak banget. Cuma di sini aku hanya memberikan 3 contoh aja. Yang pertama adalah penyakit EDS 76 pada ayam. Secara umum, ayam terlihat sehat, tetapi produksi telur menurun sampai 40% selama 4-10 minggu. Lalu yang kedua adalah penyakit infectus bronchitis, menimbulkan gangguan pertumbuhan, penurunan infeksi pakan, dan merupakan salah satu kompleks pada saluran pernafasan. Lalu yang terakhir adalah penyakit ND atau tetelo. Terjadi gangguan pernafasan, jalan terseret, kepala dan leher terpeluntir, dan produksi telur berhenti. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.